Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah. Sekarang kita akan membahas tentang sebuah bab sederhana, yaitu Ismatun Nabi sallallahu alaihi wasallam walau qabla al-bi'tsah. Kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun belum diangkat menjadi nabi. Yang pertama, meskipun Allah Subhanahu wa taala belum menjadikan nabi dan rasul sebagai utusannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga Nabi Muhammad SAW dari perkara-perkara yang kemudian hari dilarang di dalam Islam. Meskipun Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah menjaga Nabi Muhammad untuk tidak berbuat syirik, sehingga tidak ada sejarahnya Nabi sekalipun mengusap atau menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah berbuat maksiat, seperti merebaknya perzinaan di kalangan orang-orang Arab saat itu. Nabi Muhammad SAW juga tidak melakukan bid'ah, misalnya tata cara ritual haji yang dirubah oleh sebagian orang Arab saat itu. Nabi SAW tetap melaksanakannya seperti yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semuanya itu bukan tanpa sebab. Sebab utama kenapa Nabi SAW itu dijaga oleh Allah meskipun belum menjadi Nabi dan Rasul, tidak lain adalah supaya orang-orang kafir Quraisy tidak memiliki argumen untuk menentang Nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW di zaman jahiliyah pernah nyembah berhala, meskipun cuma sekali, maka orang-orang kafir Quraisy punya dalil untuk menghina Muhammad. Ya Muhammad, kenapa kamu melarang kami untuk menyembah berhala? Yang kamu dulu sendiri aja pernah nyembah. Tapi karena Nabi Muhammad SAW seumur hidup belum pernah nyembah berhala, mereka kesulitan untuk mencari argumen demikian. Demikian juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah minum khamr, tidak pernah berzina. Bahkan nanti kita akan munculkan kisah Nabi tidak melakukan bid'ah dalam ritual haji. Kalaupun misalnya bicara tentang kondisi Nabi tatkala kebanyakan orang melakukan maksiat, dalam kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari jalur Ali bin Abi Thalib diceritakan bahwasanya Nabi SAW itu pernah cerita, dulu di zaman jahiliyah ada 2 kali kesempatan di mana aku itu pingin kayak para pemuda Mekah pada umumnya, bersenang-senang, berfoya-foya, bermaksiat dan sebagainya. Yang sampai suatu ketika keinginan itu sudah memuncak, Nabi SAW kemudian berkata kepada teman sesama penggembala, kemudian bilang, aku minta tolong dong, malam ini aku pingin kayak pemuda Mekah yang lain, seneng-seneng, foya-foya. Nah, karena aku sedang mengawasi gembalaanku, tolong diawasin. Aku pingin seneng-seneng kayak pemuda Mekah yang lain. Maka teman sesama penggembala ini kemudian menyanggupi. Nabi Muhammad SAW kemudian akhirnya ke kota, kembali ke wilayah daerah rumahnya, mendengar ada sebuah rumah yang mengeluarkan suara nyanyian, ada suara seruling, ada suara rebana dan sebagainya. Yang Nabi Muhammad SAW kemudian mendatangi rumah itu, kemudian tanya, ini ada acara apa kok ada nyanyian, rebana dan suling? Maka kemudian diberitahukan oleh Nabi, ini si Fulan sedang menikahi Fulanah binti Fulan.
Maka Nabi SAW kemudian yang awalnya pingin kayak pemuda yang lain, nikmatin musik, menikmati kondisi senang-senang orang-orang pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Nabi Muhammad SAW itu telinganya tidak bisa mendengar apa yang sedang terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat Nabi Muhammad baru sampai ngantuk tidur. Nabi mengatakan, saya itu baru terbangun ketika terkena teriknya sinar matahari. Jadi tidurnya itu dari mulai kegiatan itu diawali sampai kemudian selesai, bahkan orang-orang sudah pulang. Di hari pertama gagal. Di hari kedua dia ngomong lagi sama teman penggembalanya. Tolong aku pingin kayak kemarin karena kemarin gagal. Maka kemudian Nabi mendatangi tempat itu lagi dan masih ada pesta. Dan kemudian ternyata Nabi Muhammad SAW mengalami seperti hari yang pertama. Nggak bisa menikmati suasana pesta itu, dibuat tidak bisa mendengar, bahkan dibuat mengantuk sejadi-jadinya, tidur sepulas-pulasnya, dan bangun persis kayak kemarin. Tatkala matahari itu sudah sinarnya menyengat. Akhirnya di malam yang ketiga Nabi ngobrol dengan teman sesama penggembala. Demi Allah, 2 kali aku pengen kayak para pemuda Mekah, 2 kali gagal. Maka karena 2 kali gagal selama-lamanya aku tidak akan mengulangi hal itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan diriku dengan menjadikan aku menjadi Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah pengen kayak orang-orang biasa, menikmati dunia, mencicipi kemaksiatan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau untuk tidak melakukannya supaya apa? Supaya orang-orang kafir Quraisy tidak punya dalil. Kalau mereka kemudian bermaksiat, mengungkit Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukannya. Ini sebuah kisah yang dapat kita temukan dalam kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari jalur Ali bin Abi Thalib. Hadis ini, kisah ini kemudian dijadikan dalil oleh banyak para ulama, di antaranya adalah para ulama madhab. Dalil tentang apa? Dalil tentang diharamkannya musik. Kalau kaitannya dengan musik, para ulama madhab itu semuanya sepakat. Kalau kemudian terjadi ketidaksepakatan bukan dari para ulama madhab, dari ulama yang lain, dari ulama-ulama kontemporer. Terlebih Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, saya kunu min ummati man yastahilul hir wal khamra wal ma'azif. Akan ada di antara umatku yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Para ulama mengatakan alat musik satu-satunya yang diperbolehkan cuma satu, tuf, rebana. Kenapa? Karena rebana itu pernah ditabuh tatkala Nabi SAW Idul Fitri, yang beliau mengundang beberapa anak kecil kemudian menabuh rebana, yang tatkala itu Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah beliau kemudian mengingkari, ya Rasulullah, apakah rumahmu itu sudah dimasukin setan-setan, kok kemudian ada anak-anak kecil menabuh rebana. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, hada yaumul aid, ini adalah hari Idul Fitri, hari kita sedang berpesta, di mana hari itu kita diperbolehkan untuk bersenang-senang, tapi konon maksimalnya cuma itu. Tidak ada alat musik yang lebih dari rebana yang disepakati oleh para ulama. Meskipun di zaman sebelum Nabi itu sudah ada alat musik yang namanya gitar padang pasir. Sudah ada alat musik yang namanya seruling sebagaimana di dalam hadis ini. Tapi para ulama tidak menemukan kebolehan untuk memainkannya. Hanya mereka temukan satu dalil saja, yaitu duf rebana. Rebana yang diperbolehkan oleh Nabi pun juga tidak boleh kemudian dimodifikasi. Misalnya ada rebana yang di sampingnya itu dikasih lempengan logam yang kalau kemudian digerakkan bunyi kricik-kricik. Itu tidak diperbolehkan. Juga tidak diperbolehkan dimodifikasi bentuknya sehingga
suaranya itu kemudian agak beda dengan suara rebana pada umumnya. Sehingga kalaupun di rumah kita ada alat musik, kemudian kita berdendang, maka maksimalnya cuma dengan rebana, itu pun hanya dengan kalimat-kalimat yang tidak mengundang dosa. Tapi kalaupun dengan rebana, tapi sambil joget-joget, sambil memamerkan aurat wanita yang bukan mahram kita, maka kembali kepada hukum asal yaitu haram. Maka kisah ini kemudian dijadikan dalil oleh para ulama tentang pengharaman musik. Adapun fatwa yang agak membuat kita gemetar adalah fatwa dari mendiang Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, yang beliau terkesan membebaskan musik. Musik itu nanti menjadi halal atau haram tergantung niat dari orang yang memainkan. Kalau kemudian diniatkan untuk berdakwah seperti Rhoma Irama, maka musik itu kemudian menjadi halal. Tapi kalau kemudian musik itu membuat orang lupa kepada Allah, tidak menjadi ingat kepada Allah, malah semakin jauh kepada Allah, berjoget-joget dan sebagainya, maka musik itu menjadi haram. Maka hal ini kemudian menimbulkan kontroversi banyak para ulama, yang kebanyakan ulama mengharamkan musik. Tetapi prinsip kita adalah supaya kita itu tidak tergantung dengan alat musik. Ingat, Nabi kita itu bukan vokalis. Nabi kita juga bukan musikus. Nabi kita itu bukan orang yang setiap hari sangat bergantung untuk mendengarkan musik. Sehingga menjadi sebuah hal yang aneh, menjadi sebuah hal yang membuat umat ini bakal jatuh ke dalam hal yang nanti bakal disalahkan oleh Allah kalau kemudian hari-harinya identik dengan musik. Yang hal ini kemudian membuat kita miris karena masyarakat kita itu seakan-akan hidup setiap hari identik dengan musik. Mau kegiatan apapun itu kayaknya identik dengan musik, wal iyadu billah. Maka kalau bisa hindari. Dan dalam penelitian para ulama, kebanyakan orang yang hafal lagu-lagu itu kebanyakan tidak hafal Al-Quran. Kalau Bapak adalah orang yang mengaku hafal mayoritas atau seluruh lagunya Kus Plus, pasti Bapak atau Ibu bukan hafid atau hafidah. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu sampai mengatakan, la yastami'ul iman wal musiqa fi qalbin wahid. Iman dan musik itu gak mungkin terkumpul dalam satu hati. Kalau musikmu yang masuk, imanmu yang keluar. Sehingga kita tinggal milih saja hati kita itu mau dipenuhi dengan keimanan atau mau dipenuhi dengan musik. Sampai detik ini pun saya juga belum pernah ketemu dengan munsyid, dengan penyanyi dari Timur Tengah yang dia hafal Al-Quran. Saya pernah ketemu dengan seorang munsyid dari Mesir, Mustafa Atifi, yang dia itu terkenal dengan suara yang indah. Mampu membacakan sholawat, membaca Al-Quran dengan lantunan yang indah. Tapi saya pernah tanya kepada beliau, apakah Anda itu sudah hafal Al-Quran? Beliau mengatakan tidak. Kenapa kok kemudian lebih memilih untuk ngapalin lagu daripada menghafalkan Al-Quran? Beliau diam saja. Bahkan yang bisa menjadikan kita motivasi agar kita itu bisa meninggalkan lagu demi bisa menghafalkan Al-Quran, ambillah kisah Syekh Musyair Rasyid Al-Afasi, hafizallahu ta'ala. Syekh Musyair Rasyid sebagai seorang qori terkenal, itu ternyata punya background penyanyi. Beliau itu punya suara yang bagus dari muda. Beliau kemudian aktivitasnya dari muda itu nyanyi. Sampai kemudian Allah berikan beliau hidayah, tatkala temannya itu ngomong, suara yang indah kok cuma untuk nyanyi itu eman-eman. Allah memberikan karunia suara yang indah, alangkah lebih bagusnya kamu persembahkan untuk membaca Al-Quran. Perkataan dan nasihat dari temannya ini terpikir terus oleh Musyair Rasyid Al-Afasi, sampai kemudian Allah berikan beliau hidayah, banting setir. Tidak kemudian menjadi penyanyi lagi, konsentrasi di Universitas Islam Madinah khusus untuk qiraat, beliau ngambil 10 qiraat, lulus. Bahkan kemudian suara murotal beliau itu
terkesan tersebar di seluruh dunia. Saya pernah beberapa negara dan saya mendengar orang-orang di negara itu kemudian memutar salah satu atau beberapa surat yang dilantunkan oleh Musyair Rasyid Al-Afasi hafizahullah ta'ala. Meskipun di kemudian hari beliau kemudian juga bernasyid lagi tapi identik dengan nasyid-nasyid yang islami. Kalau sebelum dapat hidayah nyanyinya yang sifatnya duniawi, sempat fokus kepada qiraah saja, sekarang sambil berdakwah. Wallahu a'lam. Tapi dari apa yang disampaikan oleh para ulama madhab, mereka semua sepakat musik itu hukumnya adalah haram. Yang mengatakan boleh pasti bukan 4 imam madhab ini. Tapi kemudian selanjutnya bicara tentang masalah ritual haji. Allah Subhanahu wa taala ternyata juga menjaga Nabi Muhammad SAW untuk tidak melakukan bid'ah atau ikut-ikutan tatkala orang-orang kafir Quraisy itu membuat metode baru dalam berhaji. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya haji itu pasti wukufnya di Arafah. Tapi ternyata orang-orang kafir Quraisy merasa kalau nanti sama-sama di Arafah mereka bakal diremehkan oleh bangsa yang lain atau suku yang lain. Akhirnya kemudian mereka bikin sebuah kegiatan wukufnya bukan di Arafah tapi di Musdalifah. Dan tatkala kebanyakan orang Quraisy kemudian wukufnya di Musdalifah tidak di Arafah lagi, salah seorang sahabat yang kemudian akhirnya masuk Islam yang bernama Jubair bin Mut'im itu kemudian memberikan kesaksian. Suatu hari ontaku tuh hilang. Dan aku baru bisa menemukannya tatkala berada di padang Arafah. Dan saat itu aku melihat Nabi Muhammad SAW yang notabene saat itu belum menjadi Nabi dan Rasul, wukufnya di Arafah tidak seperti orang-orang Quraisy yang lain. Maka ini sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala menjaga, membuat Nabi SAW menjadi orang yang maksum dari segi ibadah pun beliau tidak melakukan bid'ah seperti orang-orang kafir Quraisy yang lain yang merubah harusnya wukuf itu di Arafah tapi kemudian dirubah di Musdalifah. Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy ditegur, kok kalian wukufnya bukan di Arafah tapi di Musdalifah, mereka kemudian nyombong, nahnu ahlullah. Kami ini adalah keluarganya Allah. Jadi kalau keluarganya Allah itu malah tanah haramnya itu di Musdalifah, tanah halalnya itu di Arafah. Padahal malah kebalik. Tanah haramnya itu sebenarnya adalah di Arafah, sedangkan tanah halalnya itu adalah di Musdalifah. Demikian juga Nabi SAW tidak merubah kalimat dalam haji, yaitu kalimat talbiyah. Yang Imam Muslim mendapatkan riwayat bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu sempat merubah kalimat talbiyah menjadi kalimat kesyirikan, yaitu dengan mengucapkan labbaika la syarika la illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Yang hal ini tentu saja berbeda dengan kalimat talbiyah yang ada di zaman Nabi Ibrahim, yang kemudian Nabi tetap dengan model kalimat talbiyah seperti di zaman Nabi Ibrahim. Bahkan ritual haji berikutnya yang dirubah oleh kaum kafir Quraisy itu apa? Yaitu tawaf di malam hari dengan telanjang. Jadi umumnya tawaf itu sebenarnya dilakukan di waktu pagi, siang, maksimalnya sore supaya mereka itu mudah melakukannya. Tapi kemudian kafir Quraisy bikin ritual gimana kalau dilakukan di malam hari saja. Kenapa? Karena kalau kita di pagi, siang atau sore, kita ini masih kelihatan dan kita pasti masih pakai baju. Baju kita ini pasti pernah digunakan untuk maksiat dan tidak suci. Maka supaya kita itu menyembah kepada Allah dalam keadaan suci, yuk kita telanjang. Supaya tidak menimbulkan gangguan satu sama lain, tidak melihat satu sama lain, yuk kita lakukan tatkala di malam hari, dan malam hari itu sedang gelap-gelapnya, kita larang orang-orang yang rumahnya di sekitar Masjidil Haram atau Ka'bah untuk menyalakan api atau lampunya. Dan itu sempat dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya. Nabi melakukan tawafnya tetap seperti ritual Nabi Ibrahim, yaitu di waktu pagi, maksimalnya sampai di sore hari ketika matahari itu masih terlihat.
Kemudian yang selanjutnya, Nabi SAW itu terjaga juga dari segi akhlaknya. Sebagai bukti adalah tatkala Nabi Muhammad SAW Allah perintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, tidak boleh sembunyi-sembunyi lagi. Nabi SAW kemudian akhirnya mendaki Bukit Sofa, memanggil para penduduk Mekah, yang penduduk Mekah seandainya tidak bisa hadir, mewakilkan seseorang untuk bisa hadir. Karena ternyata yang memanggil mereka adalah seseorang yang sudah mereka kenal, yaitu Al-Amin, yaitu Muhammad SAW. Nabi SAW dalam sebuah riwayat memanggil dengan panggilan Ya Sobahah. Sebuah panggilan untuk membuat orang tercengang, terambil perhatiannya, kemudian mendekat. Nabi SAW kemudian akhirnya ngetes. Kalau aku beritahukan kepada kalian di balik lembah ini ada pasukan yang siap nyerang kalian, kalian percaya enggak? Maka kemudian perwakilan orang-orang Mekah yang datang mengatakan, kalau yang kamu katakan lebih dahsyat daripada itu, tetap kami percaya. Majarobna alaika kadiban, majarobna alaika ila sidqa. Kami enggak pernah mendapati dirimu berdusta, justru yang kami dapatkan engkau itu senantiasa berkata jujur. Maka baru Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, di depan kalian itu ada siksa yang pedih. Kalimat ini dipahami oleh orang-orang Mekah. Nabi Muhammad mengatakan, saya ini Nabi dan Rasul untuk kalian. Ya akhirnya orang Mekah konon terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama percaya, yang kedua bingung, dan yang ketiga tidak percaya. Nah yang tidak percaya ini kemudian akhirnya menjuluki Nabi dengan berbagai julukan. Tapi sebenarnya tidak ada sejarah masa lalu yang membenarkan Nabi Muhammad dapat julukan itu. Nabi Muhammad dijuluki sebagai orang gila, padahal mereka tidak pernah menemukan kegilaan Nabi Muhammad itu kayak apa. Nabi Muhammad dikatakan sebagai penyihir, padahal Nabi Muhammad belum pernah mereka temukan melakukan kegiatan sihir. Nabi Muhammad SAW kemudian dikatakan sebagai pemecah belah kesatuan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad justru punya sejarah pernah mempersatukan orang-orang Quraisy tidaknya dalam peristiwa renovasi Ka'bah. Maka inilah beberapa bukti dan bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak pernah melakukan sebuah kesalahan apapun baik dalam bertauhid, dalam beribadah ataupun berakhlak. Demikian hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan ismatun Nabi SAW walau qoblal bi'tsah, kemaksuman Nabi SAW meskipun belum diangkat menjadi Nabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Pak Margono langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca ayat 18 sampai 24 surat Al-Hasyr pagi dan siang, maka kalau kita membaca ya, memang ada riwayat bahwasanya barang siapa yang membaca beberapa ayat dalam surat Al-Hasyr itu nanti masuk surga. Hanya saja para ulama kemudian meneliti derajat hadis itu, ternyata lebih banyak yang mengatakan hadisnya lemah. Gitu ya. Kenapa? Karena ada seorang perawi yang ternyata meskipun hadis ini diriwayatkan oleh 3 sahabat, tapi ternyata ada perawi yang sama, yang perawi ini bermasalah, bahkan kategorinya matruk, ditinggalkan hadisnya. Sehingga riwayat yang mengatakan membaca surat Al-Hasyr mulai dari ayat 18 dan seterusnya itu dikategorikan oleh para ulama derajat hadisnya lebih banyak yang mengatakan dhaif. Tetapi meskipun dhaif dari segi periwayatan, tetapi makna yang terkandung dalam surat Al-Hasyr 18 sampai seterusnya itu bagus. Sehingga tidak dilarang untuk
merutinkan baca, tapi jangan punya keyakinan kalau dirutinkan baca bakal masuk surga. Silahkan diresapi, silahkan diambil maknanya, silahkan diambil faedahnya, tapi kalau untuk keyakinan bakal masuk surga, derajatnya lemah. Wallahu a'lam. Ya. Setelah perang Uhud itu kan Rasulullah kembali ke Madinah. Dalam kondisi di perang Uhud kan bisa dikatakan menang atau kalah ya. Kemudian Rasulullah kembali ke Madinah. Lalu ketika di Madinah Rasulullah dan para sahabat itu kaget tiba-tiba ada segerombol pasukan yang mau datang ke Madinah. Dikiranya bakal ada serangan dari Quraisy. Dan ternyata setelah mendekat itu kok ada seruan takbir. Nah itu ternyata kan yang datang adalah Abu Dzar Al-Ghifari beserta dua baninya. Nah itu pertanyaan saya, dulu Rasulullah ketika bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari kan hanya memodalkan Abu Dzar Al-Ghifari itu 3 ayat. Nah itu 3 ayatnya apa tuh? Tape yang pertama, kisah kalau kemudian ada Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi ketika dalam perang Uhud, itu dalam penelitian para ulama hadis itu derajatnya lemah. Hanya saja dulu pernah saya katakan, kalau dalam sirah nabawiyah itu kalau mencukupkan dengan dalil yang sahih nggak bisa. Maka selama derajat hadisnya itu tidak lemah banget atau palsu bisa diterima. Saya termasuk juga yang mengkategorikan kisah itu bisa diterima. Hanya saja saya lupa 3 ayat yang disampaikan dari Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu apa saja. Nanti pulang saya coba baca kitab sirahnya. Setelah ketemu nanti saya sampaikan kepada antum. Ya. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya para ulama melemahkan karena Abu Dzar Al-Ghifari itu sebenarnya masuk Islamnya nggak cepat-cepat banget, gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, ketika Nabi sudah hijrah nggak lama, kemudian dia sudah mengislamkan diri, gitu ya. Sehingga ada 2 versi di antara para ulama, agak cepat sama agak belakangan. Nah kalau kemudian pakai pendapat yang agak belakangan, otomatis riwayat ini lemah. Tapi kalau kemudian pakai riwayat agak cepat, maka riwayat ini bisa diterima. Gitu. Wallahu a'lam. Nanti saya buka kembali kitab sirahnya. Wallahu a'lam. Misalnya kita tidak mampu berpuasa, kan kita memberikan Fidyah. kepada fakir miskin sesuai dengan yang ditanamkan. Itu kita memberikan itu pada saat kita berbuka puasa atau bisa di mampu. Dan makanan itu sekali untuk sekali makan atau untuk sehari makan. Ya, kaitannya dengan membayar fidyah. Bagi orang yang tidak bisa berpuasa, dulu pernah kita bahas panjang lebar. Di antara pendapat para ulama tentang fidyah itu memang ada khilaf. Ada yang membayarnya harus di hari ketika dia meninggalkan puasa. Jadi kalau misalnya Pak Margono tidak bisa puasa hari Senin, dia bayarnya hari Senin. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah fidyah itu sifatnya mudah. Tergantung kemampuan kita. Mau dibayar per hari silahkan, nunggu sampai selesai pun juga tidak masalah. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat. Bahkan ada orang yang bayar fidyah itu malah ketika Ramadan sudah selesai masuk di bulan Syawal. Tapi ini pendapat yang diperdebatkan oleh para ulama, lebih baik kita niru sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah didoakan oleh Nabi itu keberkahan. Keberkahan untuk banyak uang, keberkahan punya banyak anak, dan keberkahan panjang usia. 2 hal ini kenikmatan, tapi yang ketiga ternyata bukan kenikmatan.
para sahabat lain sudah meninggal, beliau masih hidup, itu menjadi hal yang menyedihkan. Pak Margono temannya udah pada meninggal semua, Pak Margono masih hidup tuh malah bukan kebahagiaan. Kenapa? Ngobrol udah nggak nyambung, gitu ya, nggak selevel dan sebagainya. Maka itu menjadi kesedihan dari Anas bin Malik, plus ternyata semakin tua Anas bin Malik itu kondisinya makin lemah, nggak bisa berpuasa. Kemudian karena bisa memastikan dalam sebulan tidak bisa berpuasa, Anas bin Malik kemudian bayar lunas di awal. Kalau beliau memperkirakan Ramadan ini nanti 30 hari, langsung memberikan makan untuk 30 hari kepada orang-orang miskin. Dibayar di depan. Meskipun tadi saya mengatakan sifatnya mudah. Mau kita kapan? Mau per hari silahkan, agak ditunda silahkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, membayarnya itu sekali makan atau beberapa kali makan. Kalau kemudian kaitannya dengan makan memang tidak disebutkan secara rinci, hanya kemudian timbul istihad para ulama. Kalaupun sekali makan, maka lengkap dengan lauk pauknya dan minumnya. Itu menurut istihad ulama modern. Tapi kalau kemudian beberapa kali makan, minimalnya 2 kali, maka nggak usah pakai minum, nggak apa-apa. Yang penting jangan nasi saja, harus ada lauknya. Gitu Bapak. Jadi kalau kita ngikut kebiasaan salaf itu makannya tidak 3 kali. Salaf itu sebagaimana Hasan Al-Basri membocorkan adalah sebuah nikmat bagi kami kalau bisa sarapan dan makan malam. Jadi orang zaman dulu itu makannya cukup 2 kali. Makan 3 kali itu sampai detik ini saya belum pernah menemukan jurnal ilmiah atau bahkan seorang dokter pun yang berani mengatakan makan tuh harus 3 kali. Seluruh dokter cuma bisa mengatakan makan itu yang penting asupan gizinya cukup. Kalau dalam sekali makan ternyata bisa untuk asupan gizi per hari, ya sudah sekali makan cukup. Kalau diperoleh dengan 2 kali makan, ya berarti 2 kali makan cukup. Tapi kalau 3 kali itu sebenarnya belum ada jurnal ilmiah yang membuktikan atau dokter yang mengharuskan. Jadi Pak Margono bisa saja kemudian supaya lebih sempurna makannya 2 kali. Ini kemudian dipilih oleh ulama modern. Kenapa? Karena identik dengan orang puasa itu kan makannya juga cuma 2 kali. Ketika sahur dan berbuka. Dan ternyata manusia itu ketika makan cuma 2 kali ya sehat Pak. Tapi ternyata kita yang kemudian malah ngikut tradisi. Yang tradisi ini nggak ada bukti ilmiahnya. Makan 3 kali. Belum kaitannya dengan snack dan sebagainya, itu malah kita terlalu banyak nikmat nanti bakal dipertanggungjawabkan. Wallahu alam. Sekali cukup, tapi kalau bisa dikompletin dengan minumnya. Tapi kalau kemudian pengen lebih daripada itu, yaitu 2 kali, nggak pakai minum nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian mau disempurnakan, dienak-enakkan orang yang diberikan fidyah, maka itu lebih utama. Wallahu alam. Sudah ya? Oh ya. Ya. Untuk orang yang sudah meninggal. Oke, tapi terkait dengan badal umroh, memang dalilnya itu adalah fatwa. Karena memang di zaman Nabi belum terjadi, karena memang umroh itu kan umumnya lebih mudah, lebih gampang dibandingkan haji. Saya dulu pernah menceritakan kalau kondisinya itu sedang sepi, Bapak umroh 3 jam itu selesai. Tapi kenapa kok kemudian tiketnya seminggu, yang kelebihan waktu itu adalah pikniknya, gitu ya, wisatanya. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak, ada orang atau ustadz yang sedang di sana menawarkan badal umroh. Apa hukumnya? Para ulama mayoritas mengatakan boleh.
Tapi syarat untuk badal umroh pun juga seperti syarat ketika haji, yaitu dia sudah pernah melakukan terlebih dahulu, baru kemudian dia niatkan untuk orang lain. Ya karena umroh itu gampang, tidak terlalu lama, maka pasti orang yang di sana sudah umroh. Sehingga kalau kemudian dia menawarkan untuk mengumrohkan orang lain, boleh. Hanya saja yang agak bermasalah itu dari kacamata niat, Pak. Saya khawatir ibadah yang mulia itu kemudian jadi sifatnya adalah untuk bisnis, gitu ya. Dan kaitannya kalau sudah kaitannya dengan bisnis, kalau nanti pelakunya tidak ikhlas, khawatirnya nanti juga berimbas kepada yang dibadalkan. Nah ini yang kemudian akhirnya menjadi polemik kaitannya dengan bisnis umroh badal atau bahkan haji badal, gitu ya. Kalau dari segi hukum fikih boleh, karena memang tidak ada dalil yang melarang, bahkan kemudian ada dalil pengkiasan. Tapi kalau dari segi keikhlasan ini yang agak susah, karena kita tidak tahu hati seseorang. Kalau lebih amannya sih, kalau Bapak punya kenalan orang di sana, cari orang-orang yang tidak menawarkan untuk mengumrohkan, tapi Bapak minta tolong untuk mengumrohkan. Orang yang menawarkan untuk mengumrohkan kan berarti sudah ada niatan bisnis. Tapi kalau dia tidak ada niatkan untuk mengumrohkan kan berarti awal niatnya tidak untuk bisnis. Bapak minta saja kepada orang-orang yang sedang di sana untuk mengumrohkan. Konsekuensinya mungkin tetap sama seperti orang pertama. Misalnya tarifnya itu 1,5 juta atau 2 juta, ya tetap orang yang tidak punya niat dari awal untuk mengumrohkan, diminta untuk mengumrohkan, dia bersedia, nanti Bapak berikan upah atas aktivitas yang sudah dia lakukan untuk mengumrohkan seseorang. Wallahu a'lam. Saya cuma melihat dari segi keikhlasan saja, karena ada orang yang tamak banget, rakus banget. Saya pernah melihat orang dalam satu hari itu umrohnya sampai 7 kali. 7 kali. Kenapa? Bukan karena senang banget dengan aktivitas umroh, karena hari itu dia dapat 7 job. Ada 7 orang yang mesen kepada dia untuk diumrohkan keluarganya. Ya profesional sih saya kemudian melihat dari awal. Bahkan dia itu menyengaja, nanti ketika tahalul tuh cuma sebagian rambut saja yang dipotong, nggak dipotakin. Kenapa? Karena ini nanti masih berpotensi untuk jadi duit lagi nih. Gitu ya. Kalau nanti dibotakin dia nggak punya kesempatan untuk bertahalul. Jadi saya ngelihat dia itu dari segi, pertama kagetnya dari segi rambutnya. Ini orang kok kayak yang dilarang Nabi ya, qozak. Qozak itu tahu ya, qozak itu adalah mencukur sebagian rambut di kepala, yang lain malah dibiarkan. Model potongan rambut mohak, bikin jalur kutu dan sebagainya itu hukumnya haram. Karena sebagian dipotong, sebagian tidak. Nah orang ini saya ngelihat pas lewat depan saya, rambutnya lucu banget kok. Umroh kok kayak malah qozak. Tapi kemudian saya berhenti, nggak lama kemudian dia lewat lagi. Kemudian potongan rambutnya berkurang lagi. Oh ini berarti lagi ngumrohin orang ya. Bahkan kemudian ketika dia akhirnya selesai, duduk ya nggak terlalu jauh dari saya, kemudian saya deketin. Bapak badalin orang ya? Iya. Berapa hari ini dapat berapa Pak? 7 Mas. Alhamdulillah. Terus saya kemudian tanya, ya mau lagi Pak? Wah ini rambut saya tinggal dikit Mas. Saya habisin dulu, nanti kalau udah agak gondrong, ada agak banyak lagi, baru nanti saya nerima job lagi. Gitu. Nah ini yang kemudian pemandangan yang membuat kita tuh gak nyaman Pak. Ibadah tapi dikomersilkan, nah itu loh yang agak membuat tidak nyaman. Maka lebih nyaman tuh kalau Bapak punya kenalan para mahasiswa yang sedang kuliah di sana, di calling. Mas minta tolong dong umrohin keluarga saya yang sudah meninggal. Nah biasanya kalau mahasiswa itu masih polos-polos banget. Bahkan di antara mereka ada yang tidak tahu kalau membadalkan itu dibayar. Saking polosnya gitu ya. Tapi nanti kalau dia sudah semester agak tua itu biasanya sifat komersilnya muncul gitu ya. Cari yang masih polos-polos, semester awal itu biasanya belum pasang tarif. Tapi kalau sudah
semester tua itu nanti pasang tarif gitu. Wallahu alam gitu. Tapi dari segi hukum fikih kembali lagi boleh Bapak. Wallahu alam. Pak Margono ada lagi? Sampun. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama doa-doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.